Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Utara. Bersama saya, Agi Kurnia Sandi. Sejumlah berita menarik akan sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. 2 orang pria ditangkap polisi di Medan Deli, Kota Medan karena diduga menjadi pelaku pembunuhan seorang wanita yang bekerja di sebuah panti pijat. 5 fakultas di Universitas Sumatera Utara berkolaborasi membuat terobosan baru dalam pengelolaan sampah di lingkungan kampus. 25 lukisan karya seniman dari berbagai aliran dipamerkan dalam sebuah pameran bertajuk Iconic Medan. Dua orang pria ditangkap polisi di lokasi persembunyiannya di kawasan Medan Deli, Kota Medan. Keduanya adalah terduga pelaku pembunuhan seorang wanita yang bekerja di sebuah panti pijat di Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang. Sempat kabur selama sebulan setelah membunuh pekerja panti pijat bernama Rusti alias Yana berusia 42 tahun di lokasi panti pijat di Jalan Haji Anif, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang. Polisi akhirnya menangkap kedua pelaku masing-masing Ade Firansyah dan Nur Ramadan. Keduanya sama-sama berumur 18 tahun. Mereka diringkus di lokasi persembunyiannya di Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan pada 2 Juni. Berdasarkan penyidikan polisi, peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 26 April 2025. Awalnya kedua tersangka mabuk minuman keras dan ingin dilayani oleh korban di lokasi panti pijat tempat korban bekerja. Setelah sepakat, korban dan kedua pelaku melakukan pijat dan hubungan intim. Namun ketika usai, korban meminta tambahan uang Rp100.000 yang tidak bisa dipenuhi pelaku karena tidak punya uang. Emosi dengan permintaan korban, kedua tersangka kemudian menganiaya korban hingga meninggal dunia. Panik dengan pembunuhan tersebut, mereka melarikan diri ke daerah Mabar hingga akhirnya ditangkap polisi. Selain tersangka, petugas juga menyita sejumlah barang bukti. Keduanya berusia 18 tahun lebih sedikit, ya, 18 tahun lebih sedikit, dan motifnya adalah sesuatu yang sebenarnya sangat tidak layak untuk dilakukan oleh anak seusia, bukan anak lagi statusnya ya, tapi saya sampaikan anak karena remaja seusia 18 tahun yang mendatangi rumah korban, kemudian melakukan sesuatu yang kontennya dewasa ini ya. Kemudian karena ditagih atau diperintah disuruh bayar 100.000 tidak punya uang, maka kemudian melakukan pembunuhan atau menghabiskan atau menghilangkan nyawa dari korban atas nama Rusti yang sudah meninggal dunia, dan kami menyampaikan bela sungkawa terhadap keluarga korban, lalu terhadap dua tersangka ini dengan barang buktinya. Mana barang? Polisi masih melakukan pengembangan untuk mengetahui ada tidaknya pelaku lainnya. Kedua tersangka diancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Polisi meringkus 2 orang residivis kasus narkoba karena diduga melakukan perampokan dengan senjata tajam di kawasan Pandau Hulu, Kota Medan. Mereka dihadiahi timah panas karena berusaha melawan saat akan ditangkap. Video yang viral di media sosial ini memperlihatkan 2 orang perampok bersenjata tajam mengancam dan merampas telepon genggam milik warga yang sedang duduk santai di depan rumahnya di Jalan Pandau Hulu, Kota Medan pada 1 Juni 2025. Berdasarkan laporan korban dan video viral tersebut, polisi Satreskrim Polrestabes Medan menangkap 2 orang tersangka masing-masing Yuda Adrianto dan Toga Torop di lokasi persembunyiannya di kawasan Medan area. Kedua tersangka yang merupakan residivis kasus narkoba ini dihadiahi timah panas oleh polisi karena berusaha melarikan diri saat akan ditangkap. Modusnya kita viral dari salah satu media sosial, modusnya menghampiri seseorang yang menyendiri. Memang salah satunya target adalah yang mempunyai harta benda, salah satunya kalung ataupun handphone. Modusnya memang untuk mengambil dengan melakukan pengancaman menggunakan senjata. Sudah berulang pelaku? Sudah berulang, dan itu pun residivis
terkait tindak pidana lainnya, salah satu narkoba juga. Masih ada pelaku lain? Masih ada pelaku lain yang kita buru, kita ditemukan, kita tindak lanjuti. Polisi masih mengejar satu pelaku lainnya yang terlibat dalam penjualan barang hasil rampokan. Akibat perbuatannya, pelaku diancam hukuman 7 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan.